Clara ini mau bercerita tentang masa lalu. Masa lalu saya kayak semacam ayat ada sedikit traumatik bagi saya juga ya. Dia yang pengen pisah. Ya saya dan orang tua karena kan emang Oh. kejadian pernikahan itu Mm-mm. kayak semacam kayak Mm-mm. diguna-guna gitu. Mm-mm. Kayak saya lagi ngecek ban nih, Mm-mm. tahu-tahu ada kaki siapa nih Mm. putih-putih gitu kan. Semuanya, buka bajunya, buka Ya baju. buka baju gitu lah, biasa kayak orang mau melakukan gitu kan, Jadi udah apalagi yang terlanjur saya ya. nikmatin, apalagi Mm-mm. ya tahu sendiri kalau orang bule ya kan, Mm-mm. ya ada sedikit yang kepuasan lah buat kita juga gitu kan. Dalam Tapi satu malam kenal berarti. pernah kenal, Terus saya dia juga nggak sempat ngomong, nggak ngomong nggak pas. ngomong Mm-mm. pas udah selesai saya sama si Mm-mm. Arab ini, ya saya Mm-mm. juga mungkin saya pikir ini pacar saya ini nggak tahu. Hmm. Ternyata pas saya lagi di kamar mandi, kok mereka kayak bisik-bisik ngobrol begitu. Sebut saja Clara. Iya, Clara ini mau bercerita tentang masa lalu. iya, betul, masa lalu saya. Jadi masa lalu saya kayak semacam ayat ada sedikit traumatik bagi saya juga ya. Jadi tuh, tapi traumanya itu sangat emang bener-bener apa ya, yang bikin saya mungkin satu dendam, kedua juga mungkin karena akibat yang mungkin tidak saya apa namanya di luar dugaan saya gitu ya Mm-mm. kan. Nah, terus yang kedua itu oleh dua orang lelaki yang mungkin berbeda orang dan berbeda masa dan waktu. Coba seperti Nah, apa? ya kejadiannya itu saya belum menikah ya kan, belum menikah. Itu Mm-mm. pada zaman-zamannya saya tuh lagi sedang-sedang kayak bunga kembang bunga lah di desa itu gitu. Bukan di desa, Umur di berapa? kampung. Itu sekitar 20-an ya. Oh. Di kala itu saya memang menjalani sebuah hubungan dengan pacar saya itu sudah hampir setahun. Nah, mungkin di sekitar lingkungan saya itu memang banyak yang menyukai saya gitu ya. Hmm. Nah, salah satunya sebut si A lah ya, si Hmm. A. Nah, si A ini memang ini banget kayak over acting banget sama saya untuk menyukai saya, sampai sempat saya sudah mau nolak beberapa kali. Sempat Mm-mm. saya udah sampai kayak kayak cewek itu jual mahal lah ya. Mm-mm. Nah, si A ini memang udah tahu saya sudah punya pacar. Mm-mm. Nah, sudah punya pacar tapi tetap dia tuh kekeh nggak mau, maksudnya tetap ngejar saya terus. Nah, pada Mm-mm. akhirnya waktu itu saya pulang dari kerja, waktu itu sempat kerja dan kuliah. Mm-mm. Waktu itu pulang kerja, ya, si A ini ngikutin saya pulang turun dari angkot. Nah, menuju angkot dan ke rumah saya kan lumayan tuh, mungkin Mm-mm. ojek sekitar 20 ribuan lah ya Mm-mm. kalau sekarang ini. Nah, itu Mm-mm. ditawarin sama si A ini, Neng mau nggak AA anterin sampai rumah? Dia bilang, makasih, maaf. Gitu. Ayo Neng, sekali-sekali dong. Apa anterin ke rumah? Enggak, saya udah punya pacar. Saya bilang gitu kan, saya jawab Mm-mm. jujur ya. Nanti pacar saya marah gitu. Mm-mm. Terus berulang-ulang, dia tuh sampai nggak pernah ada ininya lemahnya buat ngejar saya, sampai pada akhirnya pernah ngomong dia gini, Neng, waktu itu Neng pulang dari kuliah kerja jam berapa? Pokoknya saya jutekin terus tuh. Mm-mm. Nah, dia akhirnya sampai nungguin di gang, selalu nungguin saya, dan dia tahu jam-jam saya pulang dan berangkat. Terus dia juga ngelihat saya sama pacar saya itu suka boncengan motor, suka dijemput gitu Mm-mm. kan. Mungkin dia agak cemburu atau gimana. Nah, waktu itu kebetulan dia ada sedikit tahu kabar kalau saya tuh ingin bertunangan sama pacar saya gitu Mm-mm. kan. Nah, terus setelah dia udah tahu dari mungkin dari salah satu teman saya, Mm-mm. waktu itu bener-bener nungguin saya katanya dari pagi sampai malam. Akhirnya Mm-mm. saya malam jam berapa ya? Sekitar jam 10 malam pulang dari Mm-mm. kuliah. Mm-mm. Dibilang gini, waktu itu memang udah agak mendung cuacanya juga. Mm-mm. Terus mendung mau hujan lah, dari juga Mm-mm. pulang agak malam. Saya takut dong udah dimarahin orang tua jam 10 ke atas, saya sebenarnya sudah nggak ini udah takut lah, biasanya kalau jam segitu Mm-mm. saya nggak berani di atas jam Mm-mm. segitu pulang ke rumah. Nah, terus Mm-mm. dia nawarin lagi,
Neng ini udah malam, ayo anterin pulang, udah mau hujan juga, gitu. Terus dia bilang, kata saya, enggak, saya udah ditungguin sama Pak saya di rumah. Ah bohong, si Neng mah selalu nolak saya melulu, kenapa sih Neng? Kenapa sih kurang ganteng, kurang gitu. Kalau Neng mau nikah ya? Iya saya mau tunangan. Ya Neng kok gitu, ya udah nikahnya sama saya aja ya katanya. Terus saya langsung ngomong, kamu punya apaan mau nikahin saya gitu ya. Ngaca dulu dong, pokoknya saya sampai sejutek-jutek ngomong dia, ngaca dulu dong kalau mau nikahin saya gitu kan, punya apa, bisa bayar saya berapa mahar, saya gitu-gituin kan, kata saya gituin. Terus dia sampai narik saya, terus saya kayak saya tuh kalau kayak gitu kayak disepelein gitu, pegangan saya nggak suka gitu ya, ditarik sama dia. Neng tunggu, saya kayak orang kejar-kejaran, udah jangan lagi ngikutin saya ya, nanti calon tunangan saya marah kayak gitu. Saya jutek dah pokoknya sama dia tuh, bener-bener kayak kalau orang digodain jijik, jadinya bukannya ngerasa kayak seneng digodain, tapi jijik gitu kan, risih gitu. Mungkin pas itu saya langsung pergi tuh, jalan aja, terus mungkin dari situ tuh saya ngeludahin dia. Nah besoknya dia masih nggak putus asa, masih nungguin saya. Memang kebetulan saya juga emang berapa hari ini kan hujan begitu ya, terus dia nawarin lagi. Ya saya ada niat pengen minta maaf gitu dengan kemarin kejadian saya udah ngeludahin dia gitu, dengan caci maki dia, menghina dia gitu kan. Pas pulang dari kerja sambil kuliah, saya turun dari angkot, terus ada dia langsung nganterin. Nah terus, ayo Neng saya anterin gitu. Ya kok kayaknya saya karena merasa bersalah, saya mau aja gitu. Nah terus saya dianterin tuh sama dia, itu udah sekitar jam 11 malam ya. Nah dari situ dia nganterin saya pakai motor, sambil di jalan ngobrol gini, Neng kayak itu tuh saya juga udah capek lelah gitu. Neng saya mampir dulu ya ke warung mau beli rokok, kata dia gitu. Ya udah saya juga agak lelah jadi kayak nggak terlalu fokus gitu. Ya udah saya berhenti, Neng mau minum, kata gitu. Ya udah boleh, tapi kok pas mau beli minum tuh agak lama, saya nunggu di agak jauh dari warung gitu kan. Nah terus dia bawa tuh nggak lama bawa botol minuman gitu kan, tapi minumannya yang satu kayak model teh yang bisa tutup buka, yang satu dia yang kayak minuman kayak apa tuh UC gitu, yang kuning-kuning yang agak seger jeruk gitu. Nah terus saya dikasih yang ada tutup bukanya gitu kan. Nah terus saya minum tuh, aus gitu kan, saya minum. Nah sesuanya jalan itu kok tiba-tiba saya agak sedikit kayak keleyangan gitu, apa karena saya capek keleyangan, terus tahu-tahu Neng gitu ya, udah berapa menit, Neng kalau ngantuk pegangan aja sini, pegangan nggak apa, daripada Neng jatuh. Saya nurut pegangan gitu kan, pegangan. Terus pas sampai apa namanya gang mana gitu ya, saya kok kayak lupa ini kayak bukan rumah saya gitu ya, tapi saya nggak terlalu ngeh. Ya udah akhirnya dibawa tuh sama dia, tahu-taunya yang saya baru sadar tuh itu ternyata kosan dia gitu, kontrakannya dia. Nah pas saya tuh nggak tahu, bener-bener itu nggak ingat apa-apa. Yang saya ingat itu abis setelah minum dan diboncengin sama dia, saya udah ngantuk, pegangan tangan di jaketnya. Terus udah gitu saya besok paginya itu baru inget, lah ini saya tidur di mana gitu. Jadi nggak sadar. Nggak sadar, tapi ya maaf ya ini jadi kayak agak sedikit ini, tapi kok di sana saya ada sedikit berapa, saya pikir lagi mens gitu ya. Bener-bener saya tuh saya bener-bener nggak sama sekali ingat itu kok mens gitu. Lah saya kaget, marah tuh sama dia. Ini kamu bawa saya kemana gitu kan. Ya ampun, pokoknya marah semarah-marahnya. Dasar lo ya, ngapain lo, habis ngapain gua lo ya, gitu-gitu kan. Saya baru ingat tuh. Terus saya langsung pulang, nggak bawa jaket yang saya ditaruh di atas kasurnya dia gitu. Saya bawa tas, langsung pergi, saya pulang. Dia ngejar saya, saya lari sekencengnya, dia terus langsung naik angkot pulang sendiri gitu kan. Nah beberapa itu memang tunangan saya nyari-nyariin saya, katanya semalaman kan biasa ditelepon kalau pas pulang udah ngabarin, udah sampai rumah belum. Ini kayak
lost contact, HP saya mati semua gitu. Pas paginya ditanyain, "Kamu dari mana?" Saya juga kayak ketakutan ya, gimana gitu, ngerasa berdosa, bersalah. Saya pikir, terus di pikiran saya tuh kayak ada, aduh semalam gue diapain gitu-gitu deh, kayak ada semacam takut gitu ya kan. Terus juga sama orang tua juga ketakutan gitu karena merasa bersalah juga. Nah terus pas pulang sore saya dijemput sama pacar saya. Terus saya kadang ngeblank gitu sama dia. "Kamu kok bengong melulu?" gitu. Diem aja ditanyain, "Kamu kenapa sih?" gitu-gitu, biasa ada masalah, kata pacar saya gitu. Terus kata saya bilang, "Enggak, saya kayaknya tunangan kita harus batal deh." Saya langsung kasih Langsung ngomong keputusan gitu? gitu, ngomong sama pacar saya, tunangan saya jangan, "Kita tunangan gak usah jadi ya." Dia kaget, "Loh kenapa?" kata gitu. Enggak, saya masih mikir, mau mikir apa, masa depan gini kan gitu kan. Terus akhirnya dengan tanda tanya, dia kok tiba-tiba gitu. Terus saya nggak mau dijemput lagi, udah kita putus ya. Tapi ini apa, tunangan saya tuh kayak penasaran ada apa. Ternyata waktu itu berapa minggu kemudian dia mergokin saya. Waktu itu kan saya juga kebetulan lagi ngobrol sama si A ini. Ngobrol ini bilang, saya pengen kejulan dia, "Kamu ngapain saya?" Saya sampai ngomong gini. Saya sampai kayak gini, "Sumpah ya kalau kamu sampai begini sama saya, sumpah saya akan bunuh kamu," gitu kan. Saya bilang gitu, "Kamu udah ngerusak semua masa depan saya," segituin kan. Terus pas itu jadi kayak bentrok, ketahuan tuh pacar saya apa namanya, ngegapin saya. Nah ketika si A ngomong sama tunangan saya gini, "Ya udah si Neng buat saya aja ya, dia mau nikah sama saya." Nah si A marah, "Kok bisa gitu?" Terus saya juga ngeyahin di depan dia, kok jadi saya luluh. "Iya maafin, saya mau menikah sama dia." Kaget dong teman saya, "Hah? Kamu gimana sih Yang gini-gini?" kamu mau nikah sama siapa? Sama si A ini. Kamu mau nikah sama si A? Pacar teman saya padahal udah bener-bener mau serius. Terus? Nah itu saya karena merasa kayak dan maaf gitu, saya kayak udah diambil dia, jadi saya kayak harus sama dia. Nah terus akhirnya berapa bulan, sebulan lah 2 bulan gitu kan berjalan, saya udah kayak murung gitu-gitulah ya, kayak orang merasa aduh dunia ini udah hancur bener-bener bagi saya gitu ya. Saya juga nggak mau nemuin, misalnya kerja udah nggak fokus, kuliah juga jadi kayak jarang masuk gitu. Terus saya juga agak-agak sakit, apa namanya, masuk angin. Drop, ternyata saya isi, astagfirullahaladzim, saya langsung tambah ini lagi tuh. Kok saya, tapi ibu saya ini mungkin udah tau lah namanya seorang ibu ya, udah ngerti. Udah kelihatan. "Kamu kenapa gini-gini nih?" Akhirnya ibu saya cerita sama ayah saya, "Terus gimana nih anak gini." "Ya udah suruh nikahin sama yang itu," katanya. "Nggak mau," saya bilang gitu. Nggak mau. Pokoknya kalau di depan orang lain tuh saya kayak nolak. Tapi kalau udah di depan si A ini saya kayak manggut gitu, kayak nurut apa kata dia gitu ya. Akhirnya saya batalin pertunangan. Memang sih pas lagi tunangan itu berjalan, saya sudah membuat bikin nyetak undangan gitu kan. Ada 2 keluarga yang udah setuju bahwa untuk kita menikah di bulan ini. Tapi saya udah isi. Nah kebetulan ya maksudnya diminta sih sama, ya nggak mau lah namanya orang tua ya, minta untuk anaknya itu tunangannya untuk nikahin, ya nggak mau gitu kan, namanya bukan ininya dia. Saya juga langsung udah kayak kiamat lah dunia ini. Nah terus saya dinikahin dah tuh, nikah sama itu. Tapi saya posisi kayak ngeblank tuh, pikiran belum kayak bukan diri saya yang saya punya. Nah setelah menikah saya hamil 5 bulan 6 bulan, posisi saya itu kayak dikurung di kamar sama si A ini. Dikurung di kamar itu berapa bulan, sampai orang tua saya nyari kemana nggak ketemu. Lagi hamil. Terus saya bingung tuh ya. Pokoknya saya kayak hidup sendiri gitu. Nah terus malam ya pokoknya kayak antara sadar nggak sadar itu saya ngelihat si A itu dia kalau makan bukan nasi yang dia makan gitu kan. Terus jadi apaan? Kayak beras mentah, terus dibungkus pakai kain putih.
terus di sampingnya saya temuin dompet, ada kan waktu saya mau minta beli makanan kan dia buka dompet, saya nemuin semacam kayak tisu kasa yang ada darahnya, itu entah tahu dia siapa gitu ya, kok ada darah sama beras berapa gitu kan, saya juga nggak tahu ilmu-ilmu kayak gituan ya. Nah terus ada kayak gini saya nggak merhatiin. Nah akhirnya sampai 8 bulan baru ketemu sama orang tua saya ternyata maksudnya kayak dirahasiain tempat tinggal saya tuh sama orang Udah sama si A. melahirkan? Belum melahirkan. Nah si A ini si A ini kayak nggak boleh ditemuin sama siapa-siapa, saya ini gitu, yang boleh temuin hanya si A doang gitu kan. Nah terus setelah udah mau melahirkan, sudah melahirkan saya, akhirnya pokoknya pas mau 9 bulan akhirnya orang tua saya menemukan saya di kontrakan kosong yang tempat tinggalnya di deket-deket hutan. Bener itu kejadian. Siapa yang nemuinnya? Orang tua saya kan nyari namanya anak ya, saya juga nggak tahu, saya juga kayak emang dikurung gitu berbulan-bulan di kamar, cuma dikasih makan, kasih ini gitu, dan saya nggak inget siapa-siapa, yang tahu saya ingetnya dia aja gitu ya. Sampai orang tua saya bingung, yaudah kamu lahiran dulu, nanti habis itu kita berobat ke kampung buat diobatin. Nah saya juga diculik sama orang tua saya, ceritanya diculik sama orang tua saya, tambah pengetahuan si A ini gitu. Dan ya mau gimana, namanya kemarin udah terlanjur seperti itu, ya udah kan nikah gitu. Tapi setelah nikah mungkin pikir orang tua ya udah bisa masih komunikasi, ternyata tiba-tiba saya dibawa nikah pergi jauh ngontrak, terus kemana nggak tahu gitu. Orang-orang pun nggak ada yang tahu saya berada di mana gitu kan. Terus pas udah saya melahirkan anak, terus saya belum 40 hari saya dibawa ke kampung sama orang tua saya, diobatin di sana. Ternyata bener banyak di badan saya tuh kayak ada semacam yang nggak inilah lazim gitu ya. Oh berarti bener nih orang ini. Nah saya dibacain sama Kiai Wujengan lah ya, namanya orang di kampung kan pasti tahu ilmu-ilmu kayak gitu. Akhirnya saya baru sadar, ya Allah gitu kan, baru inget lagi tuh ke flashback yang berapa bulan yang lalu saya punya tunangan, saya punya orang tua, saya punya ini gitu. Nah terus dikasih minuman yang bikin saya sadar gitu sama Kiai itu, didoain. Nah saya bahkan abis itu suruh pisah sama si A ini gitu. Nah Si itu jadi akhirnya selama ini dia tanpa saya tahu gitu. Itu jadi kejadian. dia yang pengen pisah. Siapanya? Si A-nya. Ya saya dan orang tua, karena kan emang kejadian pernikahan itu kayak semacam kayak diguna-guna gitu kan. Nah akhirnya saya setelah sadar saya dendam, ya kan. Itu saya traumatik banget bener-bener kejadiannya. Saya sampai datang ke rumah tunangan saya, ternyata tunangan saya udah nikah lagi dan dia pindah gitu. Mau minta maaf sama tunangan saya karena selama ini saya salah, bukan keinginan saya. Nah saya juga dikasih tahu, kamu pernah nyakitin orang nggak? Iya pernah. Saya bilang pernah Ma, saya pernah waktu itu menghina-hina dia sampai ngeludahin mukanya, sampai saya mungkin dia ya kayak semacam cinta tolak dukun bertindak lah ya gitu kan. Mungkin dia seperti itu menjurus saya nggak pernah respon. Nah itu kejadiannya itu yang terus sampai saya nggak bener-bener nggak inget sama sekali, bener-bener sampai taunya ingetnya tuh pagi-pagi itu, bener-bener dia sampai kok bisa ya, namanya mungkin saya subur, namanya masih muda ya, dulu masih 20-an gitu, masih kayak ya inilah sehat gitu, jadi cepet gitu untuk kayak gitu ya namanya. Itu pun baru sekali loh, saya juga masih bingung. Saya juga entah nggak tahu itu kenapa orang biasa kan orang ya mungkin cuman itu nggak bisa gitu ya. Ini kan kok sampai saya juga nggak ngerti tuh ya, mungkin udah jalannya kali ya Allah sampai saya nangis. Nah sekian lama tuh saya hampir 12 tahun saya tuh sampai niat nggak mau nikah lagi samanya ya kan. Saya punya anak trauma dan nama laki pun yang mau sama saya itu saya nggak pernah, bukan tolak ya, maksudnya nggak pernah respon, kayaknya udah hawanya tuh kayak udah mati rasa gitu ya. Nah ibu saya
setelah anak saya udah umur ya mungkin udah besar, 12 tahun saya sendiri, orang tua juga semakin tua ya kan, butuh juga nanti saya sendiri gini ini, nah nyuruh saya menikah lagi, pokoknya nyuruh-nyuruh banget sampai mohon-mohon, ayo kamu ya maksudnya nikah lagi, kamu kan udah punya usaha, udah sukses gini segala macem kan orang tua, tinggal kamu punya jodoh lagi. Akhirnya ya udah, saya bukan nyari sih, kebetulan waktu itu pas orang tua berapa bulan ngomong gitu, akhirnya ya saya ketemu sama ya mungkin calon saya yang baru ini yang suami yang kedua gitu kan. Itu ketemu waktu lagi saya event di mall. Nah, waktu itu kejadiannya motor saya mogok gitu kan, motor mogok. Nah, dia tiba-tiba saya lagi nyela, saya lagi ngecek itu kok nggak bisa-bisanya motor saya. Tiba-tiba dengan berdiri depan mata saya kayak lagi saya lagi ngecek ban nih, tahu ada kaki siapa nih putih-putih gitu kan. Putih-putih ngelihat saya. Pas ngeliat, hah gitu kan, saya kayak jatuh cinta pertama lagi. Ternyata ganteng banget gitu ya. Emang sih dia bule gitu kan. Terus bule ya. keturunan Belanda kan, sama ini kenalan gitu. Di Belanda saya boleh saya bantu, ngomong juga agak kayak gimana gitu, gitu dah gitu ngomongnya. Oh, kenapa motor kamu gitu kan? Ini mogok nggak bisa disela, terus dibantuin sama dia, terus dibantuin ke bengkel, didorong. Nah, terus kita tukeran telepon kan, Nah, akhirnya dari situ tuh saya mulai membuka hati lagi dan inget orang tua kalau pengen cepet-cepet lagi bisa ada yang tanggung jawab, ada yang melindungi saya gitu kan, jangan kerja melulu. Saya kan mereka mau kerja, terus ini alhamdulillah saya selama 12 tahun itu merintis lagi dari nol, punya usaha, punya apa-apa gitu dah. Cuma satu doang nggak punya suami gitu kan. Ya, akhirnya orang tua ya pengen banget gitu saya menikah lagi. Nah, setelah itu saya lihat, nah ini gitu cakep banget, saya jatuh hati dong lagi gitu. Nah, pas itu dia itu pas waktu itu saya ini ceritanya mau pergi ke kafe ngajak makan. Tapi kita udah komitmen pacaran di situ ya. Ajak makan di kafe, mungkin di situ memang ada villa di dekat situ juga. Nah, saya dibawa, tapi saya untuk menikah masih inilah masih kayak ngulur-ngulur gitu ya. Masih ngulur, masih mencari jati diri saya, jati diri siapa gitu. Ngulur-ngulur, terus pas udah makan ya kan, terus kata dia, kemalaman nggak pulangnya gini, kalau nggak kemalaman kita nginep aja di villa kata gitu. Di villa saya mikir-mikir lagi, saya punya anak di rumah, ntar orang tua saya ngomong apa, nginep gini-gini kan. Pokoknya kalau saya nginep-nginep tuh pasti saya kayak agak-agak takutan gitu ya, kecuali kalau sama perempuan nginep di rumah perempuan atau ke rumah saudara masih diizinin. Mungkin saya orang tuh kayak lugu, jadi kayak gimana ya, nggak bisa ini gitu sama orang tuh, selalu nurut ya. Nah, pas udah makan, selesai makan, kan gitu ya, saya itu kalau kemalaman yaudah kita nginep sini aja ya, kata dia gitu. Ya udah nginep aja deh gitu. Terus nginep dah tuh. Nah, setelah nginep kan mungkin ya namanya cuma berdua ya di itu ya, di villa. Saya juga mungkin karena bucin juga sama dia gitu kan. Bucin juga. Terbawa tuh terbawa kayak suasana gitu kan, apalagi saya udah berapa tahun kan, udah lama ya, 12 tahun udah rapat lagi kali ya. Nah, terus udah tuh kayak gimana tuh suasana, saya juga suka sama dia gitu kan, terus pikirnya mau menikah lah, nggak apa-apa gitu, mungkinnya mau diseriusin. Ya udah tuh suasana saya itu apa namanya, ya maksudnya diajak gitu kan, diajak kamar, ayo sayang kita mau menikah ini, kata dia gitu, ayo gitu. Ya gimana ya, ada biasa bercanda kan, saya juga masih ya sedikit masih punya iman lah gitu ya. Ya gimana ya, jangan deh kan, saya makin iman gitu mikirnya, masih tahan-tahan, tapi kan namanya ya udah dia ganteng, putih, tinggi, nah terus juga dia bawaannya kayak ya dari badannya udah wangi gitu kan, gimana saya nggak ini gitu, terbawa gitu.
Ya udah tuh akhirnya saya kan diajak ke kamar, udah kamu kalau capek istirahat di sini ya. Saya istirahat ketiduran tuh. Saya tuh emang cepet kalau tidur gitu kayak orang Kelor. nengok Batak udah gitu, nah ketiduran tuh. Ya kan Mbak, jadinya pas udah tiduran dia masuk kamar. Saya bingung lah, kok dia buka baju, saya jadi salah tingkah ya. Oh, semuanya buka bajunya? Hah? Semuanya? Ya buka baju gitu lah, biasa kayak orang mau melakukan gitu kan. Gitu. Saya juga bingung, serba salah saya salah tingkah juga ya. Walaupun saya udah menikah, tapi saya menikah itu nggak pernah merasakan kayak orang punya rumah tangga. Gimana sih? Jadi kayak nggak pernah ada hasrat selama menikah kan. Apalagi saya abis lahiran langsung udah kayak ya, udah putus lah gitu kan. Udah gitu kan. Nah terus udah itu saya udah tuh. Tadi saya nolak, nggak mau, tapi dia maksa gitu kan, sampai saya tangan kayak diikat gitu kan, sampai gedor-gedor pintu gitu kan, dia mau nggak mau gitu, pokoknya bukan saya jual mahal, tapi karena saya pikir ya tunggu nanti nikah aja dulu kan, gitu, ntar aja kan, biasa kan takutnya kalau laki udah dapet kan pasti kita ditinggalin gini-gini ada pokoknya macam-macam lah, karena saya ngerasain trauma yang kemarin terjadi sebelum kejadian seperti itu, saya trauma. Gini terus saya hamil lagi duluan gini-gini terus jadinya gimana gitu kan, akhirnya bener-bener saya diikut, kaki saya kayak pakai itu, nggak mau, teriak-teriak, jangan, kamu berarti nggak sayang sama saya, pakai gitu ya, berarti kamu nggak cinta, cuma mau nafsu doang sama saya. Bener, saya sayang kamu, biasa kan laki-laki yang lain kayak gitu. Ya udah tuh, aduh. Tapi pas tahu nggak Mbak, pas udah memang udah biasa lah kalau hubungan udah masuk gitu, ya udah kita nikmatin kan. Jadi udah terlanjur ya. Nikmatin, apalagi ya tahu sendiri kalau orang bule ya kan, ya ada sedikit yang kepuasan lah buat kita juga gitu kan, sampai berapa kali gitu kan ngelakuin kayak gitu. Udah itu tuh udah ngelakuin kayak gitu kan, saya juga ya mungkin udah ya bukan dalam remes lah ya. Nah terus dia pamit pergi tuh ke katanya mau ke supermarket gitu kan, buat beli rokok, buat beli apa ya, buat bersih-bersih badan gitu kan, katanya buat sabun apa gimana gitu. Terus dia keluar, ya saya kan udah ya maksudnya udah ini ya, ada sedikit takut juga sih ya. Aduh, saya takut ntar kalau saya ini isi lagi gimana ini ceritanya gitu. Pagi saya ya mau, walaupun dia mau tanggung jawab, pas nggak lama kan memang waktu pas lagi makan di kafe ada teleponan dia sama temennya, katanya mau nyusul ke tempat kami lagi makan bareng makan malam. Nah terus pas makan malam kan udah selesai, terus saya diajakin ke villa gitu. Nah terus dia ke supermarket, nggak lama berapa ada tuh kok lama banget gitu ya. Saya juga hampir mau pulang sendiri, tapi kunci motor sama dia dibawa gitu kan. Ya saya kan bisa bawa motor, bisa kabur dah kalau naik motor, tapi kunci dibawa sama dia. Ya udah tuh akhirnya nggak lama ketok-ketok pintu gitu kan. Aduh kan seneng dong udah dateng gitu, karena saya juga takut. Udah datang, saya buka pintu, bukan dia, langsung saya dibekep begini. Ditarik tangan saya orangnya kan memang lemah ya. Ini gue ditarik ke kamar, masuk pintu depan dikunci sama dia. Nggak kenal? Nggak pernah kenal juga. Waktu itu main temennya, saya pernah lihat. Orang ini juga orang Arab temennya. Maksudnya satu ini orang Arab. Nah orang Arab temennya kayak macam pernah bisnis lah sama si bule ini, pacar saya ini. Nah orang Arab terus saya dibekep gitu kan. Ya ampun. Terus ya gitu, saya juga dipaksa gitu ngelayanin dia. Aduh, nggak bisa teriak, nggak bisa. Ya gimana namanya, ya kayak ya saya juga gimana namanya kalau udah ya namanya kalau kayak gitu tuh hasrat ya. Apalagi orang Arab tuh sendiri kan. Udah yang satu tadi itu dalam satu malam. Tapi kenal pernah kenal. Saya dia juga nggak ngomong. Nggak ngomong. Nah pas udah selesai saya sama si Arab ini, ya saya juga mungkin saya pikir ini pacar saya ini nggak tahu. Ternyata
pas saya lagi di kamar mandi, kok mereka kayak bisik-bisik ngobrol begitu gitu loh. Nah, saya kan, waduh, kok bisa kayak digilir begini saya gitu loh. Tapi kalau yang temennya ini yang Arab ini, ya memang apa ya tahu sendiri lah ya kan, kalau orang Arab kayak apaan itunya. Gede ya. Gede ya, kuat gitu ya. Nah, tapi yang lebih saya iniin tuh orang Arab, maksudnya lebih Bukan pacarnya ya. karena culture saya tuh dari segi ekonomi masih kurang mapan gitu, karena makanya ngulur-ngulur untuk mau serius sama saya gitu. Saya pikir dari ya maksudnya dari segi itu kan kalau memang mau niat ya langsung dah nikahin gitu. Nah si yang Arab ini ya mungkin dia udah kayak dari telnya juga inilah apa kayak orang kaya lah gitu kan. Nah terus Kerja apa emang? kenapa tuh? Si Arabnya Si kerja apa? Arab kayaknya bisnis apa gitu, kayak bisa minyak wangi kayaknya kalau nggak salah. Tapi saya juga nggak tahu. Nah, terus akhirnya saya juga udah tuh ya. Jadi saya nggak tahu tuh yang mana untuk saya ini. Maksudnya tuh dalam satu malam dua saya itu, ya saya kan juga nggak tahu ya, maksudnya maaf gitu ya, yang masuk siapa gitu loh. Karena maksudnya keluar di dalam. iya, namanya orang Arab kan kagak lihat itu gitu kan, apalagi saya dalam kondisi di kayak gitu ya. Dan saya tapi kalau untuk orang Arab ini memang lagi apa namanya kalau orang kan emang tahu sendiri ya buas kan ya kalau main gitu ya kan. Nah, terus gimana tuh jadinya? Terus Bingung. iya, terus pas itu ya karena pacar saya mau nikahin saya kan, saya sampai tuntut gitu ya. Udah nikahin saya, kamu kan udah saya gini segala macem. Ya tapi dia nggak punya kemampuan buat nikah gitu, masih ya gitulah. Gak ada duit. Nggak mau gimana gitu. Akhirnya saya yang modalin gitu, bukan modalin sih, ya udah kamu nikah ayo. Tapi saya tuh pengennya yang si Arab ini yang maju untuk nikahin saya gitu loh, maksudnya pengen saya tuh sukanya sama yang Arab karena Terus emang gimana dong? Dia nggak nikahin? Hah? Yang Arab nggak nikahin? Ya karena kan nggak tahu ya, mungkin karena dia pelampiasan apa gimana kali ya gitu, nggak ngerti. Nah akhirnya saya nikah tuh sama yang si ini bule yang apa, yang turunan Belanda. Nah saya nikah karena pikir ya udahlah, saya maksudnya maaf gitu, jadi kayak menghindari pengen dosa gitu kalau saya nikah untuk biar halal gitu kan, saya mikir gitu kan. Tapi udah setelah nikah ya teman itu sering dateng gitu kan, main ke rumah. Terus kalau ini kan suami saya kan juga kerja, jadi Sabtu Minggu dia libur, tapi tiap hari Senin Selasa tuh dia suka datang main ke rumah gitu. Saya bilang jangan, saya udah punya suami gini-gini, ayolah kamu kalau mau ini saya kasih duit juga, kata dia gitu. Terus saya tanya, kamu kenapa waktu itu kok bisa datang malam-malam? Saya masih bertanya-tanya tuh, emang disuruh sama si bule, saya bilang gitu, si bule disuruh datang katanya gitu. Ya kayaknya mereka sengkongkol, tapi kayak nggak mau jujur gitu ya. Saya juga ya udahlah, saya pikir gitu kan, nggak terlalu bahas, yang penting mereka itu mau nikahin saya gitu kan. Dan setelah nikah udah tuh lama-lama ya kita nikah, udah tuh ya namanya si bule apa bule miskin kali ya, lambat laun habis semuanya apa yang saya sampai ya pokoknya gitulah ya kan, sampai saya down lagi ekonomi gitu kan. Terus nah datang si Arab ini, ya maksudnya kita ketemu tanpa sengaja. Arab ini datang gitu kan, ketemu, kamu gimana sih, kenapa kamu nggak menikahin saya, katanya gitu. Lah kamu udah duluan sama temenku, nggak enak aku, katanya gitu kan. Pokoknya bahasa itu udah ngomong, kamu nggak enak. Ya padahal kan saya sukanya sama si Arab ini, tapi karena udah keduluan punya komitmen sama si bule, ya udah saya jadian sama si bule, tapi hati saya tuh sama si Arab gitu ya. Tapi karena kan dia kayak ada sedikit punya inilah apa, kemampuan gitu. Kemampuan apa? Ya maksudnya dari segi ekonomi finansialnya gitu kan.
ya udah mau ngomong saya nikah sama dia, tapi ya udahlah udah jodohin sama dia, terimain. Akhirnya sampai dia punya nikah, dia punya banyak Oh, utang sama sana Arabnya sini. nikah? Hah? Sama Arabnya nikah? Apanya? Sama si Arab nikah? Oh, Enggak, yang enggak. nikah sama orang bule Oh, ini. ya. Saya nikah, terus ya lama-lama berumah tangga, lama-lama abis tuh sama dia juga. Terus? Ternyata dia main perempuan, selingkuh gitu sama saya. Waduh, saya kan nggak apa ya, kayak nggak ikhlas gitu ya, nggak ikhlas gitu dengan apa yang dia udah Ketahuannya gimana selingkuh? ketahuannya selingkuh kan, dia nggak pernah pulang gitu kan, jarang pulang. Kamu kemana nggak pulang, gini ya terus akhirnya dia bilang, memang sih pas saya nikah sama dia, saya memang langsung KB-in karena saya pikir saya maunya tuh ya pikir saya mau punya anak satu aja lah gitu ya, nggak mau. Tapi saya pikir, tapi ada bimbang juga nih, mau nikah tapi pengen punya anak, pengen memperbaiki keturunan kan, kali aja bisa putih atau bulat gimana gitu kan. Tapi ya gimana, takutnya nanti dia belum bisa bertanggung jawab Iya, sama anaknya, pikir benar. gitu kan Mbak. Jadi aku tuh masih bimbang sana sini gitu, apalagi buat diri sendiri aja dia belum, jadi kayak sama saya tuh numpang hidup gitu. Dan ketika udah sampai saya udah nggak punya apa-apa, dia selingkuh sama bosnya. Dia kan kerja tuh sama bosnya sendiri, selingkuh. Memang bosnya ini belum nikah. Ketahuannya Gitu. gimana? Nah, belum nikah, memang bosnya ini tapi udah berumur, udah tua, mungkin karena duit ya, jadinya dia mau gitu. Ketahuannya itu udah nggak pulang-pulang. Saya tuh kayak orang detektif nyari-nyariin dia tuh kemana-mana. Ya biasa deh, kan kalau istri yang ini kan suka batinnya, telepatinya tuh suka gimana-gimana Iya, ya, saya nggak pulang, gimana. Nah, terus saya dapat, pokoknya setiap hari saya ikutin sampai saya lelah banget, sampai kayak orang ngejar buronan, terus sampai mana saya ngilang. Maksudnya dia ngilang, nggak tahu, Dianya ngilang. udah sampai jauh. Saya udah sampai ngejar. Dia tahu kalau diikutin. Nah, terus ngilang gitu. Ya, sampai besok lagi saya nggak namanya tuh, nggak patah semangat gitu. Pengen nyari tahu ini kemana, soalnya dia juga kurang jujur gitu kan. Terus uangnya katanya pakai dulu buat bensin gitu. Terus kemana? Pulang juga kok kayak gini gitu kan ya. Akhirnya sampai berbulan-bulan gitu kan, hampir setahun jalanin, baru ketahuan tuh ya kan, setahun ternyata dia punya selingkuhan gitu. Kaget dong saya. Nah, kebetulan pas ini posisinya, ya mungkin beruntung saya ngikutin dia, dapet gitu kan. Udah kemana seluruh Jakarta saya udah ubek-ubek ya, semuanya dari dia kemana gitu, kayak gimana lah gitu ya, pokoknya udah capek banget ngikutin dia, sampai ngapain sih laki nggak punya apa-apa juga gini-gini. Cuman kayaknya tuh kayak gue udah habis-habisan sama dia gitu, sampai yang Arab aja yang aku suka aja sebenarnya aku bisa, cuman maksudnya mau deketin Arab, cuman kayaknya aku karena udah terlanjur punya komitmen yang pertama, ya udah aku jalanin dulu gitu ya. Padahal orang Arab ini sebenarnya suka, cuman dia karena nggak enak karena udah temen gitu, nikah gitu kan. Gitu kan. Nah, terus udah tuh saya ikutin, ketemulah di sebuah kontrakan. Nah, saya panggil Pak RT, saya bawa buku nikah dong, sama buku nikah saya sama dia. Pak, ini saya menikah sama ini. Itu ada suami saya ada di kos-kosan itu bersama wanita lain. Tolong Pak. Pak RT bilang apa? Ya, itu urusan rumah tangga, saya nggak ikut campur. Ya kan, biasa begitu. Gimana sih? Kan saya bilang gini, Pak, tolong dong Pak, bantu saya gerebek gitu atau gimana sih gitu. Pokoknya sering banget deh saya tuh, ngikutin ke tempat cewek itu sampai pagi malam. Kayak penasaran gitu, gimana sih namanya suami kita diambil orang gitu kan. Kayak saya tuh nggak ikhlas gitu kan. Nah, terus udah ketahuan tuh digerebek. Nah, besoknya saya datang lagi, saya bawa Bimas. Saya orang bawa Bimas gitu. Karena Pak RT nggak berani, saya bawa Bimas, orang daerah saya, nemenin saya, ada backingan lah gitu buat gitu. Nah, saya baru ada Bimas, saya berani gerebek mereka. Saya ketok-ketok kan, masih ada nggak ada sendal, tapi di dalamnya ada suara-suara gitu kan. Saya nguping pelan-pelan, saya ketok-ketok.
nggak dibukain. Nah, pas suara Bimas lelaki, Assalamualaikum gitu kan, biasa nyapa ya apa, salam ke rumah itu, Assalamualaikum sampai 5 kali kali ya, itu baru dibukain. Ada orangnya? Ada di dalam, langsung saya datang, masuk ke dalam. Terus ada suami saya di situ, saya gerbek, mana sih, biasa ada saya kesel, mana si monyet, mana si pelakor, mana si pelacur itu, gitu kan, biasa kalau orang cewek marah kan apa aja, mana pelacur itu, sini pelacur itu keluar, kata gitu. Saya buka kamar mandi nggak ada, saya penasaran di kamar ini nggak ada, kayak kos-kosan sih 3 petak, cuman udah saya periksa nggak ada. Nah, saya curiga, saya balik lagi ke kamar mandi, tahu-tahu dia di belakang pintu, nutupin pakai ember. Oh. Itu saya saking itu juga saya jenggot dia keluar, dasar pelacur lo ya, kata gini kan, pokoknya udah maki-maki dia juga, apaan laki lu aja gitu, biasalah berantem gitu ya, lah laki lu aja yang deketin gue gini, lu nggak tahu kalau ini buku nikah gue juga dinikahin nih, kata dia gitu, ini gue udah nikah siri, kata dia gitu. Oh, terus katanya, ya udah saya langsung sakit hati lagi tuh, udah nikah ternyata gitu kan, diem-diem udah nikah siri. Waduh, saya langsung udah kayak hancur udah bener-bener. Tapi saya main jenggut-jenggutan sempet sama dia tuh, jenggut-jenggutan udah kayak di drama sinetron dah lah yang gitu kan, pelakor sama istrinya gitu berantem kayak apa. Tapi kan saya orangnya memang nggak bisa marah atau gimana ya, yang bisanya cuman jenggut sama fisik jenggut gitu. Pokoknya udah ngancur rumah tangga saya gitu-gitu. Tanya laki lo gitu. Nah, terus saya langsung bersidang sama suami saya. Sekarang kamu pilih siapa? Saya gituin kan. Gitu. Pilih siapa? Saya atau dia, katanya. Terus dia minta maaf sama saya. Minta maaf gini-gini, dia biasa kayak ketahuan gimana sih, kayak orang ketahuan gitu, minta maaf. Katanya sama ini bohongin saya gini ya, saya bela-belain, orang tua sebenarnya nggak setuju gitu-gitu, saya sampai ini katanya gitu kan. Nah, terus sampai saya karena saya lihat dia udah nikah, ya udah saya kan, kecuali dia belum nikah ya kan, kalau udah nikah ya mau terima-terimain, ya udah saya pergi tuh, dia ngejar saya, itu ngejar saya, sampai teriak-teriak manggil saya, tunggu maafin gini kan, sampai ngejar naik motor, saya dikejar sama Bimas. Saya bilang sama Bimas, ayo Pak, Bimasnya juga diem aja lagi ya, nggak bisa nengahinnya cuman, ya udah sekarang kamu suami mau selesaikan di mana, katanya, mau di rumah apa mau di kantor, kata gitu. Ya cuman begitu aja sih Bimasnya, cuman nengahinnya damai, pulang damai gimana gitu kan. Ya saya kan nggak bisa ya, namanya perempuan ya, udah sakit hati bener, saya bener-bener ya Allah, udah duitnya kiamat selama ini sekian tahun lama saya sendiri dapat suaminya kayak begitu gitu, selingkuh. Nah akhirnya udah pulang sampai rumah berhari-hari, terus saya ya gitulah ya, kecewa, sedih, nangis, terus tiba-tiba ya dia datang minta maaf gini-gini nih, mau perbaiki. Saya terimain lah gitu, bukan terimain sih, dalam arti ya tadi saya minta pisah gitu kan, udah pisah, kamu udah nyakitin saya, udah saya juga dihabisin duit saya, bukan duit maksudnya, udah sampai semuanya utang-utang kamu kemana-mana saya yang bayarin, saya dikejar-kejar orang atas utang kamu gini gitu kan. Jadi buat biayain hidup kamu sama perempuan itu, kan dia kaya, ngapain juga pakai duit saya gituin kan. Minta aja sama duit sama dia, terus kamu buat apa? Ya nggak tahu juga buat apa, nggak ngerti, dia nggak jujur buat apa. Ya mungkin dari saya dapat, dari perempuan itu dapat, tapi nggak tahu uangnya buat apa gitu kan. Jadi nggak jujur lah sama ini. Ya mungkin saya juga salahnya tuh nggak terlalu, ya cuman 3 bulan dah memutuskan untuk menikah sama dia gitu kan. Kenal ya. Akhirnya dia bilang, kamu soalnya nggak mau punya anak dari saya kan mau punya anak gitu. Ya habis kamu belum bisa bener jadi orang, harusnya yang kerja yang bener, jangan kerjanya cuma serabutan atau gimana. Saya kan punya anak 1, dia bilang gitu, harusnya kamu cukupin juga semuanya, tanggung jawab sama istri juga gini-gini, nggak saya ngilangin gitu. Ya karena dia selingkuh, saya sakit hati, kenapa dia minta anak gitu.
minta anak ya udah. Ya saya buka KB saya tuh. Terus? Nah, ya udah dapat Hamil? anak, hamil. Saya dapat anak kayak dia. Udah gitu, udah dapat Blasteran anak. dong anaknya? Iya, ya itu sih, maksudnya gitulah pokoknya ya. Nggak blasteran, cuma memang ada sedikit ada dominan ke ayahnya. Nah terus pas udah itu udah lahir, bukan lahiran, selama hamil, kumat lagi gitu. Selingkuh lagi? Balik lagi sama yang itu istri yang sirihnya. Gitu sampai saya ditinggal. Aduh saya sampai nangis gitu ya ampun, katanya mau anak sama saya udah kasih anak tapi dia masih begitu. Nah udah gitu ya sampai bersumpah ntar kalau sampai lahiran bener-bener saya mau langsung ke pengadilan gitu kan. Saya sendiri saya punya uang ini gitu, saya pikir ntar langsung saya mau untuk ini dah pengadilan tak cerai, biarin dah saya mau gagal kayak begini-begini jadi jatuh ketiban tangga lagi masalah saya di suka sampai 2 kali saya kayak begitu. Tapi sih masalah kalau yang pertama kan ini sebelum nikah, kalau yang kedua kan memang sudah nikah karena posisi dia kan lagi selingkuh, jadi saya merasa tersaingi supaya dia sayang sama saya, supaya gimana ya gitu ya, supaya bisa perhatian sama saya lebih karena ada anak gitu. Tapi ternyata ada anak pun dia nggak jamin. Makanya katanya ya udah deh, saya udah bersumpah gitu, udah kalau abis lahiran bener-bener saya bakal mau langsung gugat ini aja karena lagi hamil saya butuh dia gitu kan. Biasa kalau cewek kan dia buat warawiri gitu kan, buat sana sini buat tanggung jawabnya. Ya udah tuh kejadiannya kayak gitu. Jadi pas sudah lahiran, saya udah lahiran saya langsung itu menggugat dia gitu, bercerai dari, tapi dia masih ini apa namanya, satu rumah sama saya karena dia kan nggak punya tempat tinggal. Saya pikir ya mungkin karena mau deket anaknya, tapi masih ini, cuman dia masih punya suatu cacat gitu karena masih ya mungkin dia tuh cacatnya masih utang sama orang masih gitu-gitulah. Masih saya dicari-cari entah buat apa, saya yang kena imbasnya, dicari-cari gitu sama orang-orang temennya juga. Saya malu juga kan. Nah akhirnya pas sudah itu saya apa namanya gugat, udah selesai pengadilan. Nah anaknya ini dia alasannya supaya bisa ketemu anak gitu kan. Tetap aja masih begitu, nggak berubah ternyata karakternya. Sampai saya punya anak juga dia ya gitulah pokoknya, HP anaknya sampai dibawa gitu kan, sampai diambil gitu, curi. Dia bilang aduh ini mah udah keterlaluan kamu, bener-bener katanya. Akhirnya saya datengin ke bukan keluarganya, memang ini dia kan nggak ini apa anak tunggal, jadi tuh orang tuanya kan juga di luar, terus di sini cuman ada omnya gitu kan. Nah sudah tuh saya bilang sama kamu kalau mau buat anak gak apa-apa gitu kan, saya ini tapi jangan ini lagi. Tapi masih begitu aja, ya udah akhirnya saya cut deh, udah semuanya saya anggap udah nggak ada ini lagi, dah putus gitu. Nah terus akhirnya itu tuh pas saya lagi sendiri. Nah si Arab ini ya maksudnya nggak, ya maksudnya saya ini lagi tuh, saya cari kontaknya Arab gitu kan. Balik lagi ke si Arab. Nah si Arab gitu, ternyata si Arab punya istri gitu. Udah nikah dia. Udah nikah. Tapi pas udah punya istri, ya mungkin karena dia juga gimana nggak tahu ya. Kadang saya suka gitu deh, suka di iniin sama dia, suka apa? Ayo kita gini kata gitu. Ya saya gimana ya? Nama saya kayak punya sakit hati gitu ya. Suami udah selingkuh, gue juga bisa selingkuh kali gitu. Tapi kan posisi aku udah emang dari cerai. Omongan udah cerai atau gimana gitu kan. Enggak, dari yang sebelum putus perceraian saya memang ada pernah diajak gitu sama dia. Ya udah kamu ntar saya bayarin utang suami kamu, mau berapa katanya gitu. Bener, tapi kamu mau sama saya ya katanya gitu. Ya gimana ya, saya juga kan masih gitu,
ya udah kamu nikahin saya kalau saya cerai katanya. Mm-mm. Nggak bisa, saya udah punya istri kata dia gitu. Oh ya udah deh, saya juga ngertiin takutnya kan saya rusak rumah tangga orang katanya. Tapi kata orang Arab kan kalau orang Islam bisa 4 kata dia gitu. Tapi Heeh. nggak Ya dinikahin ya. pokoknya gitu nih. Tapi kan saya kalau di madu gitu-gitu gitu kan juga kayak gimana ya? Mm-mm. Kayak makan hati juga gitu. Nah, akhirnya saya ya memang sih pas udah selesai pisah itu kan, lalu saya ya balik lagi tuh sama dia tuh yang Arab. Sempet di nikahin juga, Sama nikah siapa? sama Arab itu Nikah siri. resmi. Iya, Resmi apa siri? nikah siri kan dia punya Mm-mm. istri, tapi belum Oh. punya anak dari Heeh. istrinya. Heeh. Terus Gitu, belum punya anak. nikah. Ah, nikah Nikah. siri, tapi ya biasa saya juga ngumpet-ngumpetan dari istrinya kan. Mm-mm. Gitu dari ngumpet-ngumpetan dari istrinya. Mm-mm. eh Ya saya juga ada pengen, namanya manusiawi ya perempuan ya. Mm-mm. Udah lu pilih gua aja, dia kan nggak punya anak, ya kan gitu. Mm-mm. Kalau sama saya karena memang istrinya itu sakit kista, apalagi punya sakit kista. Oh, istri Arabnya. Sakit kista Oh. katanya di ini apa Mm-mm. di apa tuh ya pernah operasi lah gitu, Mm-mm. jadi nggak bisa. Nah kan saya juga jadi kayak harapan lah ya gitu, tapi mungkin karena dia nggak mau cewain sama istrinya juga ya mungkin juga gimana ya, mungkin nggak tahu juga deh, pokoknya kayak dia pengen 2 gitu. Mungkin sini berat gitu. Sama saya juga sayang, istrinya juga sayang gitu kan. Ya kita ngumpet-ngumpetan aja tuh selama berapa tahun ya? 4 tahun dah, ngumpet-ngumpetan dari istrinya. Nah, pada akhirnya memang milih saya gitu kan. Mau milih saya tuh. Istrinya hampir mau dicerai, udah ke pengadilan, udah ngajuin Tapi kan gitu. lagi sakit ya. Ya karena kan udah nggak bisa punya anak, mau Oh, diharapin iya. apa? Nah kebetulan, nah suami saya ini yang jadi ngancurin juga gitu. Jadi saya gagal sama Arab. maksudnya ya gitu deh kamu. Ya maksudnya saya dituduh balikan lagi Sama si sama Belanda ayahnya, itu. katanya Kok gitu. bisa? Ya pokoknya kok sering dateng katanya gitu kan, saya bilang buat anak, cemburu lah pasti gitu ya kan, buat anak saya nggak gini-gini. Ya udah deh kamu gini-gini. Ya bener, cuma buat anak saya juga nggak mau lagi. Dia udah nyakitin saya bener-bener semua, dari semuanya, dari mental, batin, finansial saya juga udah bener-bener terpuruk sama dia. Nggak mungkin lah saya balik sama dia gitu kan. Pasti seperti kamu. Ya tapi jangan gini-gini, kata orang Arab, jangan suka datang. Ya mungkin kan dia pikir buat anaknya gitu kan, buat ketemu sama anaknya gitu-gitu. Ya saya juga mau gimana ya, serba salah ya. Gak ada pilihan. Nggak ada pilihan bagaimana. Terus akhirnya nggak tahu tiba-tiba dia punya keputusan tuh ngebatalin untuk gugatan cerai ke istrinya yang Arab itu. Saya kecewa, akhirnya apa? Saya jahat dong, punya pikiran. Gue harus rebut dia lagi, gue larinya ke apa? Ada temen yang nyaranin tuh Mbak, kemana? Bukan ke dukun sih, kayak orang pinter. Ya udah kamu supaya dia nurut, supaya ceraiin istrinya bener-bener lagi, kamu kayak begini-gini. Ah bener, bisa aku jahat tuh. Enggak kan, buat kebaikan katanya niatnya. Sebenarnya kan dia udah. Tapi gimana ya, saya tuh kayak gimana ya, bukan percaya kayak gitu ya, tapi karena saya juga suka, sayang gitu kan, ya pengen juga hidup rumah tangga yang bener sama yang Arab ini gitu kan. Ya udah saya ngikutin saran temen tuh. Dengan itu akhirnya dia ketarik lagi sama saya tuh gitu kan. Sama istrinya dia jarang pulang, tapi istrinya udah tahu ternyata memang udah sama saya nikah. Nah, Nerima istrinya. Nerima. istrinya ya nggak terima lah gitu. Tapi ada saya dendamnya itu sama yang suami saya mantan ini, selalu gerecokin mulu gitu ya, gimana ya? Kayaknya sih itu ya karena gimana ya, pokoknya bukan cemburu juga ya, pokoknya kayak gerecokin karena ada pihak disangkanya tuh saya masih ada hubungan gitu. Padahal kan hubungan cuma sama anak doang. Akhirnya ya udah Arab itu lama tuh nggak, ya pokoknya Arab itu sama saya jadinya berdominan ke saya gitu sama ke istrinya, sampai saya dikontrakin rumah gitu kan, terus sampai
ya tiap hari ada di saya gitu ya, nggak ada di istrinya gitu. Mungkin istrinya tahu, dan istrinya pernah nanya ke Pak RT kontrakan rumah saya, katanya nyariin nama si ini gitu. Pak RT ngomong sama saya, Mbak, suaminya si ini ya? Iya. Oh, kemarin ada perempuan nanyain suami Mbak gitu kan. Saya malu dong, kata gitu. Suami saya, kata istrinya. Ya saya diem aja, cuman nggak ngomong apa-apa. Saya kan ya. Jadi tuh ya gitu. Jadi intinya tuh saya tuh gimana ya? Yaitu dua Iya, pernikahan. jadi sekarang statusnya? Apanya? Ya Jadi udah, sekarang statusnya ya saya pisah sama yang Arab ini karena emang dari yang mantan suami saya itu kayak juga nggak rela kalau saya tuh nikah lagi gitu. Pokoknya kayak ngancurin juga lah, dibuat ribut gitu. Terus si mantan suami ini suka ngadu ke istrinya. Jadi dia tahu keberadaan saya. Saya Kongkol lah ya, oh, akhirnya karma kali ya, Mbak. Saya dilabrak sama istrinya itu. Saya pernah ngelabrak orang lain, saya sekarang yang dilabrak gitu kan. Tapi kan itu posisi satu sudah suami saya juga gitu kan. Karena dilabrak, saya juga waktu nggak terima, saya juga ngerasain dulu. Saya sakit hati banget ini. karma dong ya. Sakit hati banget dulu. Istrinya, suami saya satu kontrakan. Nah sekarang dia juga begitu. Mungkin satu nama saya, jadi kayak gitulah, bukan karma ya. Jadi saya ngerasain, mau udah sakit hati bener ya. Udah akhirnya saya ikhlasin. Ya udah kamu balik lagi sama istri kamu, saya biarin Yang Arab aja. itu. Ya udah saya mulai fokus gitu sama anak saya, sama keluarga lagi gitu, menjalani hari-hari gitu. Nah nggak lama saya udah ada setahun ya, anak saya umur setahun 3 bulan. Itu saya dengar yang sebule ini kata omnya meninggal gitu. Yang Belanda. Meninggal katanya dia nggak tahu ya, mungkin karena ya saya tuh nggak, karena dia tuh udah banyakan kayak obat gitu kali ya, jatuhnya dia buat obat itu udah overdosis jadinya. Iya, makanya uangnya saya habis tuh buat obat. Saya bingung gitu kan, obat buat apa, yang satu buat obat, yang satu buat cewek. Tapi nggak mungkin, ceweknya kaya bosnya, masa habis buat dia foya-foya kan nggak mungkin ya kan. Orang dia punya kantor gede kan, nggak mungkin pasti ya. Tapi pastilah, kalau saya curiga sih karena obat gitu, overdosis. Jadi waktu itu omnya telepon saya, bisa nggak datang, karena saya posisinya waktu itu sempet karena lagi sakit dan kecewa ya, sakit hati, saya sampai nggak mau ngelihat itunya lagi, karena kebetulan juga saya kerja nggak bisa gitu. Ya udahlah ya, saya cuman lewat doa aja kayak gitu akhirnya. Terus yang gitu. Arabnya dia balik lagi sama itu, dan sampai sekarang sampai sekarang kayaknya. Dan saya dengar ngadopsi anak. Saya pikir ya ampun, kenapa nggak anakku aja yang diadopsi ya. Ada perasaan gitu ya. Mungkin istrinya nggak mau lah ya kan. Nggak mungkin dong anak saya, karena kan saya ininya istri ininya dia, madunya. nggak mungkin, makanya dia nyari anak lain. Nah sekarang dia udah mungkin bahagia, udah punya anak yang diadopsinya itu, karena kan nggak mungkin istrinya punya penyakit kista gitu, punya anak lagi. Jadi nggak bisa Iya, hamil. padahal kalau sama saya gitu ya kan, saya berharap banget pagi saya ya maksudnya ada anak satu gitu kan, bisa untuk ya buat dia inilah hiburan, kalau memang ada mau punya anak lagi kan bisa gitu kan, karena kan saya emang ya nggak punya penyakitan gitulah, sehat gitu kan mestinya. Itu jadi dari sekian perjalanan itu saya ambil itulah kejadiannya itu yang terjadi bukan karena keinginan saya sendiri gitu, kayak sampai dipaksa gitu. Yang satu juga versinya lewat ilmu hitam, kedua kayak versi tadi itu versi kayak semacam saya kayak dijebak gitu ya? Iya, dijebak. Terus ya saya juga nggak tahu, kayak bawaannya lemas, ngantuk gitu, nggak tahu juga tuh obat kenapa. gitu ya? Tapi saya juga nggak pikir kayak gimana, cuman waktu kejadian itu sempet dia ngobrol-ngobrol berdua tuh antara si bule sama si Arab itu, ngobrol kayak
kayak saya tuh jadi negatif dia jangan sengkongkol kali ya ini gitu. Apa gimana gitu kan. Aduh saya jadi pikirannya udah negatif waktu itu karena ya posisi saya kok bisa si bule ini nggak marah gitu. Saya pikir apa? Duit. Nah uang itu mungkin si Arab ngasih uang ke suami saya gitu mungkin. Jadi kayak saya sakit hati juga dong kayak dijual. Karena kecanduan juga kali ya, yang penting duit ya. Iya, yang penting duit dia. Makanya saya bilang, nah itu dia, itulah makanya saya jadi gimana ya ampun. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah kisah ini untuk para penonton setia Diare? Fixnya itu saya hasil korban semua. Pada dasarnya bukan suka sama suka, satu, kedua ya suka tapi dalam arti kayak dipaksa gitu dengan hal yang bukan saya inginkan. Saya kan bilangnya nanti aja kalau sudah menikah gitu, sampai saya ya di mana sih diketok-ketok terus dibekap itu pakai sarung tangan, nggak tahu dia udah ada sarung tangan itu siap. Kayak gimana ya kok punya sarung tangan yang bisa begini gitu kan orang lagi main nggak mungkin sedia sapu tangan dong. Terus dibekap terus kayak saya lemes dibawa ke kamar gitu. Pingsan gitu ya. Tapi saya nggak sempat pingsan, setengah sadar gitu. Nah setengah sadarnya saya juga melakukannya apa mbak? Karena apa tuh kalau kayak hubungan gitu kayak makan juga ya menikmati ya. Ya intinya kayak gitu. Jadi ya Allah udahlah, mungkin udah jalan takdirnya sama kayak gini. Terus orang tua juga ya memang sih orang tua waktu itu tidak apa ya tidak merestui yang sama bule ini karena pernah bilang kamu kalau masih sama dia terus kamu bakalan hancur terpuruk tuh, ingat semangat itu, kamu udah sudahin katanya. Malam punya anak katanya gitu. Orang tua cuman bagaimana ya? Saya karena saya bucin juga sama gitu karena saya tuh udah habis-habisan gitu. Dan dia apa ternyata ya mungkin saya punya usut gitu, selidikin ya dari keturunannya itu dia punya ilmu pengasihan, ngerti nggak? Nggak mungkin kan kalau saya tuh ya apalagi saya kan dengan selama bertahun-tahun kerja keras ngumpulin duit, apa yang dia minta kasih, apa yang dia minta kasih. Jadi kayak pengasihan gitu. Saya mikir dia selingkuh aja saya masih mau maafin, sampai saya kasih anak saya kasih. Nah itu dia dari situ. Sampai teman saya ya ngebodoh-bodohin lah, bodoh banget sih gitu. Udah tahu laki kayak gitu-gitu masih aja dipertahanin gitu kan. Masih banyak lah yang saranin gitu, jangan makan cinta sekarang katanya, jangan makan ganteng katanya gitu, tapi yang benar-benar tanggung jawab katanya gitu. Iya sih saya bilang gitu. Ya udahlah sampai sekarang ya udah saya jalanin hidup sendiri sama anak, fokus sama kerjaan, fokus, makanya sampai ya ampun kok ya ambil hikmahnya semuanya gitu ya, kok bisa sampai jadi dalam arti dalam satu hari itu 2 laki, gimana sih bener 2 laki yang satu saya suka, yang satu apa tuh kalau kayak gitu nikmat gitu kali ya namanya. Bener, berarti sekarang nggak nikah lagi ya? Belum, masih sendiri aja ngejalanin hari-hari sendiri. Makanya ya mudah-mudahan, tapi sih kalau untuk istri udah stop dah, jadi udah trauma juga dengan ya kayak gitulah. Kayaknya tuh bagi saya tuh ya apaan sih ya, maksudnya laki-laki tuh kayak nafsu birahinya tuh sampai kayak begitu gitu. Babi buta ya. Saya juga bingung kok dari yang saya alamin itu kok kayak ya ibaratnya udah pernah jatuh tiba tangga lagi, udah pernah kayak begitu kok sampai lagi. Apa sayanya yang lemah, apanya saya yang bisa cepat terpengaruh, apa gimana, saya juga nggak tahu. Jadi gitu. pelajarannya sebenarnya bucin boleh tapi bodoh jangan. Makanya itu. Nah itu ada yang satu ilmu hitam, yang satu ilmu pengasihan. Nah itulah memang percaya nggak percaya, memang terjadi sama saya sendiri. Memang ada betul gitu ya. Iya loh, kok sampai bodoh. Ya tunangan saya, maaf ya, tunangan saya bos. Yang waktu saya mau nikah, terus kedua dia punya mobil motor, saya pulang pergi kerja, kuliah,
dia bawa motor balap, mobil udah masuk zaman dulu tuh masih bagus lah gitu. Kok mau sama kayak bule kere? Bukan yang pertama kayak yang pertama. Ya aduh kayak nggak inilah nggak ada gimana gitu. Saya bodohin, lu nggak ngaca katanya gitu. Udah sama temen saya, mama mata lu dong itu lihat dong, lu malam ini iya kayak gitu Mbak. Jadi aku juga nyesel. Kenapa ya cinta juga enggak saya sama dia, malah dapat anak yang bukan dengan harapan saya. Saya juga sampai bingung selama 9 bulan saya dibekap di dalam suatu kontrakan yang orang tua saya juga nggak pernah tahu saya tinggal di mana gitu. Iya. Jadi pelajaran sebenarnya kita harus jangan sembarangan bergaul, terus mau aja diajak-ajak kan awalnya kan karena kita awalnya ya udah deh. Karena kita merasa niatnya baik, kasar sama dia mau minta maaf, ternyata malah dikerjain. Gitu dan ilmu-ilmu itu memang semua memang kita percaya nggak percaya, tapi semua kita banyak istighfar lah, banyak bersolawat, eling gitu ya, biar mengingat Allah, sholat. Mudah-mudahan semua yang mau jahat sama kita tuh buruk-buruk mantul ke diri orang tersebut gitu. Iya begitulah, udahlah. Ceritanya cukup panjang. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk para Hani Baniku penonton setia Diare. Terima kasih sudah berbagi. Sama-sama Mbak Rey.